Street. When have you made the music? Tes. Baik, selamat siang untuk kita semua. Bagi teman-teman atau kawan-kawan yang masih di pinggir samping kiri dan kanan saya untuk bergabung di depan saya di sini. Untuk apa? Kata. Kepentingan mereka sendiri, kepentingan anak istri sendiri. Akhirnya mereka punya anak tidak kuliah baik, tapi kita yang tidak pernah dikasih beasiswa, tidak pernah ini yang setengah mati menuntut sana sini, tetapi hasil dari tuntutan kita mereka itu yang menikmati. Apakah sepakat teman-teman? Sebab itu kami meminta kepada Bapak Joko Widodo untuk segera menandatangani kami punya nasib orang asli Papua. Kalau Bapak tidak tanda tangan, siapa yang mau tanda tangan ini? Apakah Bapak tidak sayang dengan masyarakat Papua kah? Kami sangat menghargai dengan kepemimpinan program Bapak, dan sehingga kami juga meminta kepada Bapak untuk memberikan kami daerah otonomi baru 3 provinsi agar kesejahteraan kami di tanah Papua segera terwujud. Selama ini daerah-daerah yang tidak terisolasi, semoga dengan adanya pendekatan DUP ini bisa terisolasi, dan orang-orang di kampung di daerah-daerah pegunungan itu bisa merasakan tentang jalannya, tentang kesehatan, tentang pendidikan. Orang-orang di sana sebenarnya bisa maju, bisa sama dengan kota-kota yang lain, tapi aksesnya itu masih tertutup. Dengan adanya pemekaran, gedung-gedung besar yang hari ini kita lihat di Jayapura pasti itu akan ada di mana-mana. Rumah sakit besar yang hari ini kita lihat di Dok 2 pasti akan ada di mana-mana. Apakah sepakat? Dan itu tentu akan terjadi. Saya minta kepada Moy untuk menyampaikan orasi. Tentu sebagai generasi bangsa, kami sama-sama bersama kepolisian dan TNI untuk menjaga bangsa ini agar tetap damai, aman, dan yang saya sampaikan bahwa keamanan dan kenyamanan itu saya minta agar di Papua tetap aman, dan tentu kami sebagai generasi Papua yang ingin menjadi inisiator atau yang menjadi penyemangat agar kenyamanan itu terus ada di kami di Papua. Dan kami meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar segera menyelesaikan undang-undang DOP. Karena kalau saja pemerintah pusat masih terus diam, DPR RI masih terus diam, maka tentu tidak ada kesejahteraan untuk kami rakyat Papua. Maka oleh sebab itu, dengan tegas saya mengatakan dan dengan tegas saya mewakili perwakilan dari mahasiswa Papua untuk menegaskan kepada pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera sahkan undang-undang DOP tersebut.
Saya tidak akan berbicara banyak, tentu para pemerintah pusat dan DPR RI sudah tahu bahwa selama ini kami hanya ingin bagaimana Papua bisa sejahtera. Memang benar kami tidur di atas emas, berenang di atas gas, namun kesejahteraan itu tidak ada untuk kami rakyat Papua. Maka oleh sebab itu, kalau saya mengatakan NKRI, saudara-saudara mengatakan yes. Kalau saya mengatakan NKRI, saudara-saudara mengatakan sudah final. NKRI, NKRI. Oleh sebab itu, sebagai generasi bangsa yang baik, mari kita membantu kepolisian dan TNI untuk menjaga republik ini agar tetap aman dan damai, khususnya di Papua. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan seruan terakhir saya, salam hormat untuk pemerintah pusat dan DPR RI agar segera mendengar aspirasi kami yang menjadi perwakilan suara rakyat Papua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas orasi dari teman-teman Bekasi. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Masih semangat kah? Masih semangat? Baik, kita tetap akan orasi. Jadi saya persilakan teman-teman yang lain untuk datang menyampaikan orasi di depan. Cek. Selamat siang untuk saudara-saudara semua. Baik, kali ini kita kembali turun ke jalan untuk menyuarakan hak dan tuntutan kita kepada pemerintah pusat. Mudah-mudahan dan semoga mereka yang ada di gedung-gedung yang mewah dan mereka yang ada di istana, semoga suara ini sampai ke kuping-kuping mereka dan masuk ke hati mereka untuk membangun tanah Papua dan menghadirkan kesejahteraan untuk kita sebagai masyarakat Papua. Semoga hati nurani dari bapak-bapak yang ibu-ibu yang ada di gedung-gedung mewah di sekeliling Jakarta Pusat ini, hati mereka masih terbuka sehingga hati mereka tidak mati, sehingga mereka datang ke Papua untuk membangun daerah kita, tanah Papua. Hidup mahasiswa Papua! Hidup mahasiswa Papua! Hidup mahasiswa Papua! Karena selama ini dari pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga tahun 2022, tanah kita, tanah Papua dicatat sebagai tanah yang kaya raya, yang sumber daya alamnya luar biasa. Namun pemerintah hanya datang ke sana untuk memanfaatkan tanah dan harta kekayaan alam kita, tetapi mereka tidak pernah membangun tanah yang kita huni. Tanah kita penuh dengan emas, lautan kita penuh dengan gas, tetapi kita tidak pernah merasakan sedikit pun harta yang sudah ditinggalkan oleh tetek dan nenek moyang kita sejak masa lampau, saudara-saudara. Mau sampai kapan negara membiarkan kita seperti ini terus? Mau sampai kapan? Dan tentu saja kita tidak akan tinggal diam jikalau saudara-saudara dan adik-adik kita di daerah sana mereka menyeberang sungai, mendaki gunung hanya demi mempelajari. Saat dia datang ke sekolah, guru-guru mengajarkan bahwa ini ibu budi, ini bapak budi, ini kakek budi. Tetapi negara Kesatuan Republik Indonesia tidak pernah memberikan budi kemuliaan kita yang baik terhadap masyarakat Papua, sehingga kita masih dianggap sebagai daerah yang terbelakang, kita masih dianggap sebagai daerah yang tertinggal. Indonesia belum lengkap jika
pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia belum mensejahterakan masyarakat Papua, dan kami minta kepada Presiden dan anggota DPR untuk mempercepatkan pengesahan undang-undang DOB daerah otonomi baru untuk memperkecil wilayah agar meratakan pembangunan di seluruh wilayah Papua, sehingga kami sebagai masyarakat Papua merasakan apa yang telah sudah dirasakan oleh saudara-saudara kami di Indonesia bagian barat. Tentu saja kita tidak akan tinggal diam, teman-teman. Tentu saja kita tidak akan diam, karena saudara-saudara kita membutuhkan kita untuk menyuarakan apa yang harus disuarakan di dalam negara yang penuh permainan ini, teman-teman. Dan berbicara berkaitan dengan anggaran dalam Otsus, selama ini kami sebagai masyarakat Papua dan ayah ibu kami, saudara-saudara kami yang ada di Papua sana hanya mendengarkan anggaran Otsus itu triliunan rupiah, tetapi kami tidak pernah merasakan anggaran Otsus itu. Entah itu dipermainkan oleh pemerintahan pusat atau dipermainkan oleh pemerintahan daerah, kami sebagai masyarakat Papua tidak pernah mengetahui permainan itu, karena permainan itu dikuasai oleh pencuri-pencuri yang berijazah dalam negara ini. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak akan panjang lebar. Saya serahkan kembali ke MC. Baik. Baik, terima kasih luar biasa orasi dari kawan kita. Mari kita beri aplaus. Ya, baik. Kawan-kawan, pada siang hari ini kita ada di sini dengan maksud sudah kita tahu semua bahwa Otsus itu dan DOB itu adalah solusi, salah satu solusi untuk masyarakat Papua dan untuk pembangunan dan kesejahteraan di tanah Papua. Sebelumnya di Papua ada 2 provinsi, Papua dan Papua Barat. Dengan dimekarkannya menjadi 3 provinsi, akhirnya jadinya 5 provinsi di Papua. Tujuannya apa? Untuk memperkendali pusat pemerintahan. Yang selama ini hanya segala urusan kita turun ke Jayapura, yang selama ini segala urusan hanya kita datang ke Manokwari, tapi dengan adanya pemekaran kita bisa urus saja di tempat kita masing-masing. Itulah tujuan dari DOB. Dan dengan adanya DOB juga kita punya urusan tentang pendidikan, tentang kesehatan, dan tentang kesejahteraan ekonomi bisa terbangunkan di sana. Itulah sebabnya pada kesempatan hari ini kita meminta kepada pemerintah untuk segera menandatangani dan segera mengesahkan untuk undang-undangnya, supaya masyarakat Papua bisa menikmati kesejahteraan dari segi pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Mungkin saya kasih kesempatan kepada Judas untuk menyampaikan orasi. Selamat siang. Hidup mahasiswa Angkatan Anggalang. Hidup mahasiswa Papua. Hidup mahasiswa Papua. Nalakrak, mare, kinauna, yotbun, koyaw, oha, amakani, labo, emoy, wah. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Polri, TNI, yang selalu menjaga kami dalam kita punya orasi. Kami Jangan hari ini adalah menyampaikan terima kasih. Jelas ya, terima kasih. Kami orang Papua itu tidak bisa melihat dari sudut pandang. Banyak daerah-daerah pedalaman yang kurang pembangunan. Maka dengan itu aspirasi kami di Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak DPR RI dengar.
dengar, bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi ini hasil dari kita orang Papua. Betul kan tidak kawan-kawan? Orang yang duduk di kursi emas, Monas ini dibangun hasil dari orang Papua. Betul kan tidak? Maka dengan itu banyak di Papua itu banyak hal yang belum dibangunkan. Bagian pendidikan belum. Maka dengan itu Presiden Republik Indonesia bersama DPR RI sebagai perwakilan masyarakat jangan melihat dari kekayaan alamnya, tapi melihat dari pendidikan dan kesejahteraan. Kami ini warga Papua yang murni, betul kan tidak? Kami warga Papua yang murni. Kami orang Papua yang menghargai undang-undang, betul kan tidak? Kami orang Papua yang menghargai hukum, betul kan tidak? Kami orang Papua adalah orang asli Indonesia. Kita harus catat baik-baik itu Bapak Presiden. Kita itu orang asli Indonesia, orang asli. Kita di Papua itu 17-an kita binuang, itu kita punya hari. Itu adalah orang Indonesia asli. Itu Presiden Republik Indonesia, catat baik-baik itu. Kita orang Papua itu kita orang asli, orang Indonesia ini. Itu yang ke satu. Yang kedua, banyak pemakaran yang akan jalan ke Papua. Namun Bapak Presiden lihat tipis-tipis jang pencuri, yang artinya korupsi. Itu adil baik-baik itu. Tindakan apa yang dilakukan dari KPK? Omong kosong. Jangan ke Papua sana mengadili korupsi, padahal makan uang baru balik. KPK tolong periksa pemerintah yang tukang korupsi sana. Pemerintah yang ada di Papua itu tukang korupsi, kawan-kawan, betul kan tidak? Pemerintah yang ada di Papua ini korupsi semua. KPK tolong perhatikan tuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Wah, 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 wah. Dengan langkah-langkah pemerintah yang hari ini masih terlambat, sehingga kami datang untuk meminta kepada pemerintah pusat dan DPR aspirasi masyarakat. Dan kami hari ini ada di sini tidak ada paksaan, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan kelompok, tapi kami datang di sini untuk benar-benar menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat Papua. Kami juga menyampaikan bahwa hal-hal yang menyangkut dengan menghambat pembangunan di atas tanah Papua, pemerintah harus memperhatikan itu dengan baik. Tadi disampaikan bahwa di Papua banyak koruptor. Memang benar kenyataannya seperti itu. KPK hari ini belum maksimal menangani persoalan koruptor di Papua. Kami minta agar supaya pemerintah dan KPK segera datang ke Papua dan periksa pejabat-pejabat Papua itu. Gubernur, bupati, wali kota, DPR dan lain sebagainya. Periksa, tangkap mereka, mafia-mafia otsus itu. Ini adalah bagian dari hal-hal yang menghambat pembangunan di atas tanah Papua. Sehingga DOB harus jalan, otsus harus jalan, tetapi koruptor juga harus dibasmi. Sepakat kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Pejabat-pejabat Papua itu mengkosong. Otsus itu banyak dana yang begitu besar, mereka yang nikmati. Masyarakat Papua jadi korban. Pembangunan seharusnya sejauh ini
melalui Otsus itu orang Papua sudah sejahtera, tapi kenyataannya memang sampai saat ini orang Papua masih ketertinggalan, masih sangat jauh dengan daerah-daerah lain. Oleh karena itu kita tetap mendukung Otsus Jilid 2 dan pemekaran. Pemekaran ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Tadi sudah disampaikan, dan hal-hal ini yang menjadi alasan kami hari ini datang untuk menyampaikan hal-hal tersebut agar supaya pemerintah dan DPR membuka hati dan pikiran membangun Papua, masyarakat Papua dan tanah Papua demi perubahan dan kemajuan bangsa Indonesia. Karena Otsus, dua agenda besar Otsus dan pemekaran provinsi baru ini merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membangun Papua yang lebih baik. Maka kami sebagai generasi penerus Papua dan bangsa Indonesia, kami datang untuk mendukung serta meminta agar hal tersebut dipercepat. Karena Papua saat ini terkait dengan Otsus dan pemekaran daerah otonomi baru ini, masyarakat saat ini jadi korban. Banyak tokoh-tokoh politik Papua yang memanfaatkan masyarakat yang tidak mengerti, turun jalan, bikin aksi, tolak inilah, tolak itu. Hal-hal tersebut harus segera diakhiri agar supaya masyarakat hidup bisa lebih tenang. Oleh karena pemekaran, undang-undang tentang pemekaran ini belum disahkan, maka ruang yang ada di Papua khususnya terkait dengan politik di daerah sana, elit-elit politik masih memanfaatkan masyarakat yang tidak mengerti apa-apa, turun jalan, turun aksi, bikin ini, bikin itu, bikin barang yang tidak jelas. Pada intinya mengganggu ketenangan, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat kita di Papua saat ini. Ini menjadi kegelisahan kita semua, sehingga kita datang meminta pemerintah dan DPR itu segera sahkan undang-undang itu, agar supaya gejolak yang terjadi di daerah pun segera selesai. Masyarakat kita bisa hidup lebih aman, damai, dan tentram, beraktivitas seperti biasa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Terima kasih kepada MC yang telah sama-sama membimbing kami semua. Terima kasih kepada Bapak Kepolisian yang masih sampai saat ini masih mengawal kami dengan hal yang sama yang kami tuntut. Kami hari ini datang bukan menuntut apa yang bukan jadi hak kami, tapi kami menuntut apa yang harus kami rasakan. Selama ini saya, teman-teman dari mahasiswa Papua, kami turun ke jalan bukan minta apa-apa. Kami tidak minta apa-apa. Kami hanya minta daerah kami dimekarkan, dan satu hal yang harus Presiden dan pemerintah pusat harus tahu, bahwa hadirnya Presiden di tanah Papua, kita tidak butuh untuk hadirnya Presiden di Papua hanya sebagai wacana untuk melihat saja. Tidak. Tapi dia harus melihat dengan mata dia bahwa daerah Papua itu belum sepenuhnya dibangun. Kami di Papua dibagi menjadi dua wilayah, daerah pegunungan dan pantai. Tapi sampai saat ini belum ada hal yang dibangun di sana. Belum ada apa yang kami inginkan dibangun di sana. Selama ini dana Otsus yang turun bersekian triliun, tapi apa yang kita rasakan tidak sama sekali sampai ke kita, bahkan sampai ke masyarakat juga tidak. Di negara ini yang memegang kekuasaan, yang memakai lambang Garuda, ada 5 pejabat: Presiden, Gubernur, Bupati, Kepala Distrik, dan Kepala Desa. 5 jabatan itu, 5 jabatan ini harus dipertanyakan. Terkait dengan dana Otsus itu turun sampai di mana? Sampai ke siapa? Sampai kepada siapa? Kami hadir dalam forum semua ini. Kami hadir dari kalangan masyarakat Papua yang datang saat ini. Kami hanya minta keadilan. 21 tahun Otsus berjalan tapi tidak ada pemerataan di negeri kami. Sepakat? Hari ini kami tidak hanya sekedar turun saja. Tidak hanya turun atas kepentingan kita sendiri, tidak.
Kami semuanya mahasiswa. Kami semua mahasiswa. Bukan dari kalangan politik, tidak. Kami semua punya orang tua susah. Tapi hari ini dengan kesusahan dari orang tua kami, bahwa kami turun berjuang untuk bagaimana pemerintah pusat melihat aspek-aspek yang belum dibangun di tanah Papua. Tanah Papua hari ini sampai detik ini ketertinggalannya dia itu sudah dilihat secara dunia. Hari ini banyak oknum yang memakai uang dana otsus. Kami hanya dengar nilainya. Kenapa pejabat pemerintah pusat, kenapa pada saat menurunkan dana otsus itu tidak dalam pengawalan? Kenapa hanya menyerahkan kepada pejabat Papua? Kenapa tidak mengawal? Karena kesalahan dari pemerintah pusat sehingga dana itu dialirkan ke oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas dana tersebut. Dana yang seharusnya turun kepada masyarakat yang meratakan daerah pembangunan tidak sampai kepada masyarakat. Mereka makan, mereka sudah punya gaji, masih saya makan gaji dari masyarakat. Kita semua di sini bukan hadir, saya tegaskan, bukan hadir karena kepentingan kita, tidak. Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah pusat itu harus bisa lihat ketika dia menurunkan suatu dana yang turun ke tanah Papua, dia harus mengawal, bukan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan akhirnya seperti gini. Kami tiap hari turun di jalan hanya menuntut hak kami. Sekolah menjadi suatu prioritas kami di tanah Papua. Tapi sampai saat ini jalan pembangunan di sana belum merata, sehingga saudara-saudara kami, teman-teman kami maupun dari pegunungan dan pantai masih aktivitas sekolahnya masih berjalan kaki. Yang mana sekolah dia itu sangat jauh. Bahkan yang lebih mirisnya, mereka tidak memakai seragam, tidak memakai alas kaki pergi ke sekolah. Kemana ini? Kemana pengawalan tentang dana otsus ini? Dan satu lagi yang saya sampaikan, bahwa undang-undang pengesahan DOB itu harus segera dilaksanakan. Jangan hanya kalian duduk di dalam gedung, cuma debat sana sini, debat sana sini. Kami tidak butuh gitu. Kami butuh segera disahkan undang-undang itu tersebut, agar dapat memperkecil pengangguran yang ada di tanah Papua. Selama ini mahasiswa yang telah selesai dari kota studi, selesai dari kampus-kampusnya, setelah sampai di Papua ditinggalkan gitu saja. Bahkan sampai honorer saja sampai detik ini belum terima gajinya. Sebenarnya ini kenapa dengan pemerintah pusat? Ini pertanyaan besar buat pemerintah pusat. Apa kalian masih mau debat hanya ini anggarannya? Tidak. Kami butuh keadilan. Percepatkan pembangunan di tanah Papua, sehingga kami juga dapat merasakan seperti yang disampaikan oleh abang kita, Abang Charles, bahwa kalau tidak ada pembangunan maka tidak ada pemerataan. Kami bukan hari ini, kami punya daerah jauh. Pulau Jawa ini kecil, tapi bisa diakses 3 provinsi. Tanah Papua besar, tidak mampu untuk akses 2 provinsi. Kami pengurusan bukan lari ke Jayapura, bukan lari ke Manokwari, tidak. Ini supaya mempersempit ruang-ruang gerak dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, saya mewakili aspirasi dari mahasiswa Papua semua. Kami turun di jalan minta mengesahkan undang-undang otsus DOB. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.